Assalamualaikum, Sampurasun, Sugeng Enjing. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Pinjang pagi kita hari ini adalah bagaimana kita menggunakan perasaan kita untuk mengukur atau mengomentari orang lain. Kenapa ini penting? Sesuatu yang sebelum kita menilai, kita harus tarik dulu ke dalam diri kita masing-masing supaya kita tidak terlalu gampang menghakimi. Itu penting ya. Jadi sebelum melakukan penilaian kepada apapun atau melakukan apapun, lebih baik takarannya adalah takaran kita, perasaan yang kita alami. Ya, terkait ijazah Pak D. Jokowi, kemarin kan kita sudah dengar bersama ya bahwa Reskrim Polri lewat Direktur Tindak Pidana Umum sudah menjelaskan panjang kali lebar bahwa ijazah Pak D. Jokowi dinyatakan atau ternyata memang betul asli sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh UGM. Berdasarkan banyak bukti tentunya, salah satunya adalah Reskrim menggunakan data pembanding dari teman-teman seangkatan Pak D. Jokowi terkait tinta, kertas, cara penulisan, dan lain-lain. Ditambah juga bahwa Reskrim juga mengambil sampel ijazah SMA Pak Jokowi yang juga dinyatakan ditandai, ditengarai juga tidak asli oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan negara ini, mungkin tanda kutip ya, tidak menginginkan negara ini tenang, damai, fokus membangun. Nah, sahabat semua, mari kita berpikir ketika kita dalam posisi Pak D. Jokowi, notabene beliau itu mestinya egonya besar loh, mestinya ya, sebagai seorang mantan presiden, gubernur, wali kota, itu mestinya itu dia punya ego yang besar terkait hal-hal yang menyangkut marwah, kehormatan pribadi maupun keluarga. Tapi Pak D. Jokowi sekuat tenaga tidak mempolisikan mereka yang sejauh ini selalu memfitnah, menjelek-jelekkan, mencaci maki, menghina, dan lain-lain. Dari mulai masih menjabat, isu ijazah ini dipergunakan untuk mendowngrade, merendahkan Pak D. Jokowi. Tapi Pak Jokowi tidak bergeming, dia tetap fokus bekerja. Nah, setelah hari ini dikira kok masih kebangetan, saya memahami bagaimana rasanya perasaan Pak Jokowi. Sehingga wajar kalau hari ini Pak Jokowi bereaksi, melaporkan kepada para pihak yang merendahkan dia, menjelek-jelekan dia, mencaci maki dia. Sehingga pada gilirannya adalah orang yang dilaporkan sebagai penyebar fitnah, ujaran kebencian, melanggar undang-undang IT, terus pidana juga gitu. Nah, setelah Pak D. Jokowi bereaksi, ini mereka Suryo CS ini memframing lagi bahwa Pak D. Jokowi tidak negarawanan, bahwa Jokowi mestinya tidak melakukan itu, bahkan mengadu ke Komnas HAM sebagai pihak yang teraniaya. Ini gombalan apa lagi bagi orang-orang yang nggak ngerti saya akal pikirannya itu loh.
Dia sudah semudahnya menjelekkan orang, menghina orang, sampai serendah-rendahnya menurut bahasa Pak Jokowi. Lah sekarang giliran dilawan kok sebagai orang yang merasa dianiaya, itu logikanya itu loh di mana gitu. Oleh karenanya sahabat semua, saya menyarankan nih, kita ini kan punya perasaan, punya akal, punya hati. Ya jadikan itu sebagai panduan untuk bergerak. Jadikan panduan untuk melakukan penilaian. Bagaimana seandainya keluarga kita direndah-rendahkan, dicaci maki sampai sedemikian rupa. Kira-kira kita masih sabar seperti Pak Jokowi apa enggak? Nah, ini kan harus kita ngaca gitu. Nah, ngacanya kita ini penting supaya apa? Supaya kita juga tidak manusia yang congkak, sombong, belagu, karena merasa paling benar sendiri. Nah, mari teman-teman semua sahabat, kalian lihatlah bagaimana hari ini raut muka Roy Suryo, Dr. Diva, siapa lagi itu, siapa yang pakai cuka itu, peci putih itu. Nah, bagaimana mereka wajahnya? Wajahnya tidak berseri-seri. Kenapa? Karena dia menutup suatu beban ya. Dia menutup suatu kebenaran sebenarnya yang ada dalam dirinya. Makanya sebagai orang yang beriman, ayolah, jangan begitu. Biarkan bangsa ini bergerak maju. Nah, sekarang ya dampak dari isu yang digulirkan oleh Roy Suryo, tadi saya baca bahwa mulai ada ketidakpercayaan kepada calon mahasiswa baru untuk masuk ke UGM. Nah, ini kan lebih parah lagi. Jadi saya kira wajar kalau ada orang curiga, sebenarnya Roy Suryo CS ini punya agenda yang buruk kok. Tidak hanya buat bangsa, tapi memang buat lebih banyak lagi. Tidak hanya buat UGM, tapi lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Termasuk juga dalam hal berbangsa, bernegara. Mas Roy, ayolah introspeksi, jangan begitu. Kita saling mengingatkan sebagai anak bangsa. Anda juga belum selesai isunya dengan masalah panci-panci itu loh. Janganlah. Apalagi Pak Jokowi kan hari ini juga secara materi nggak merugikan Anda kok. Apa yang Anda merasa rugi secara materi daripada Jokowi? Korupsi belum pernah ada buktinya, baru rumor saja. Faktanya dia sudah membangun ribuan kilometer jalan. Uangnya dari mana? Dari utang katamu ya. Ya utang juga, kalau orang tidak percaya gimana mau ngasih utang? Ya. Jadi apapun, hari ini Pak Jokowi adalah presiden yang punya jasa. Mari kita sama-sama saling menghormati. Anda sebagai rakyat, sebagai anak bangsa, ya hormatilah para pemimpin. Jangan merasa benar sendiri ya. Mas Roy Suryo, Mbak Tifa, Mas Rismon, Mas Fadila, dan lain-lain itu, dan lain-lain ya. Semualah kita, ayo kita bareng-bareng, kita bersama-sama introspeksi, bergeraklah, berjuanglah sesuai dengan apa yang kita bisa. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.